Halo traders, salam investasi. Kembali dengan saya Indra Yudhistira di dalam PB's Weekly Sentiment Forex. Dan kali ini dari School Food Central Park Mall Jakarta, saya akan menyampaikan beberapa uraian mengenai perdagangan sterling, euro, dan yen. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu review untuk minggu lalu di mana pada perdagangan euro terhadap dolar Amerika Serikat dapat kita lihat pada chart terjadi suatu pola penurunan yang cukup tajam. Euro pada minggu lalu telah turun sekitar minus 1,12%. Dan hal yang menyebabkan melemahnya euro ini diantaranya adalah terjadi suatu peningkatan sentimen negatif menjelang pemilihan umum di Italia. Adapun untuk perdagangan yen terhadap dolar Amerika Serikat dapat kita lihat pada minggu lalu masih bergerak di dalam suatu pola sideways dan terjadi sedikit penguatan yen terhadap dolar Amerika Serikat pada minggu lalu. Mata uang tersebut naik sekitar plus 0,36% terhadap terhadap dolar Amerika Serikat, atau dapat dikatakan juga pair dolar yen telah turun sekitar minus 0,36%. Menguatnya mata uang yen terhadap dolar Amerika Serikat ini salah satunya disebabkan oleh adanya kinerja yang cukup baik pada perdagangan internasional, di mana defisit perdagangan Jepang dilaporkan sedikit menyempit menjadi minus 0,68 triliun yen dari minus 0,78 triliun yen. Lalu berikutnya untuk sterling, dapat kita lihat pada chart terjadi suatu pola channeling down yang cukup tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Sterling pada minggu lalu telah turun sekitar minus 1,47% atau sekitar minus 229 pips atau 229 pips. Salah satu hal yang menyebabkan melemahnya mata uang sterling terhadap dolar Amerika Serikat adalah terjadi suatu peningkatan sentimen negatif yang ditandai dengan adanya kenaikan pada rata yield obligasi yang dilelang pada minggu lalu. Adapun untuk minggu ini terjadi beberapa perkembangan yang cukup luar biasa atau extraordinary pada ekonomi global. Yang pertama adalah diturunkannya peringkat utang Inggris dari AAA menjadi AA1 oleh lembaga pemeringkat Moody's Investor Service. Hal ini memberikan suatu sinyalmen yang cukup mengkhawatirkan, di mana proses recovery ekonomi Inggris diperkirakan masih akan berjalan dengan sangat lambat. Dan berikutnya adalah hasil pemilihan umum di Italia ternyata menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, di mana belum dapat dipastikan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri negara tersebut, dengan adanya kemungkinan terjadi suatu titik impas di mana partai yang memenangkan lower house belum tentu dapat memenangkan suara yang mayoritas di upper house. Dan berikutnya dari Amerika Serikat, pada minggu ini adalah detik-detik ataupun hari-hari terakhir menjelang kemungkinan terjadinya suatu automatic spending pada anggaran Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan pada minggu ini akan terjadinya suatu kemungkinan negosiasi yang alot antara pihak Presiden Obama dengan pihak Partai Republik. Dampak daripada wacana tersebut di atas terhadap perdagangan euro dapat kita lihat pada chart, di mana untuk euro dolar kisaran 1.2900 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini, dan 1.3260 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Maksud saya euro diperkirakan masih akan bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada minggu ini. Berikutnya adalah untuk mata uang yen, kisaran 90,18 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini, dan 93,12 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Yen diperkirakan masih akan dapat menguat terhadap dolar AS pada minggu ini. Lalu untuk sterling, kisaran 1.4935 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat, dan 1.5319 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat.
Sentimen kami untuk sterling adalah mata uang ini masih dapat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex kali ini bersama saya Indra Yudhistira dari School Food Central Park Mall Jakarta. Happy trading dan salam Fibis. Isi kakak, Yama.